Halo, apa kabar semuanya? Bertemu lagi bersama saya Mimin. Kali ini Mimin akan membahas seputar aktris cantik Hollywood yang berdarah Indonesia. Mungkin kalian tidak akan menyangka, ternyata tidak sedikit aktris Hollywood yang berkebangsaan Indonesia. Mau tahu siapa saja mereka? Yuk simak videonya sampai selesai. Tapi sebelum lanjut ke videonya, silahkan klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik seputar selebritis. Tak banyak yang tahu, artis cantik Hollywood Jodie Ann Patterson ternyata berdarah Indonesia. Dia lahir di Balikpapan, Kalimantan Timur, tanggal 31 Juli tahun 1975. Terlahir dari seorang ibu yang berkebangsaan Indonesia, sedangkan ayahnya adalah seorang berkebangsaan Amerika yang merupakan keturunan Swiss dan Inggris. Pada usia 2 tahun, Jodie pindah ke Oregon dan menghabiskan masa kanak-kanaknya di sana. Menginjak usia remaja, Jodie pernah menyabet beberapa gelar, seperti Miss Teen Oregon 1994 sampai dengan ikut berpartisipasi dalam pemilihan Miss Teen USA. Ketika dewasa, Jodie pernah mendapatkan gelar Playmate of the Month, Oktober tahun 1999, dan juga Playmate of the Year, 2000, dari Playboy. Tidak hanya itu saja, dia sempat membintangi beberapa video buatan Playboy termasuk menjadi salah satu model di majalah perusahaan tersebut. Selain itu, Jodie juga mendapatkan peran kecil di film komedi remaja yang dibintangi Ashton Kutcher yang berjudul Jude Where's My Car, 2000, dan Toxic, 2008. Lulu Antariksa, bernama lengkap Lauren Marie Elizabeth Antariksa, lahir di California, tanggal 22 Agustus tahun 1995, adalah seorang aktris dan penyanyi Amerika Serikat. Dia memiliki darah Jawa dari ayahnya. Diaspora Indonesia, Lulu Antariksa di California sudah banyak membintangi serial televisi dan film produksi Hollywood. Semua itu berawal dari kecintaan perempuan berdarah Jerman Malang ini terhadap dunia perfilman Hollywood sejak kecil. Lulu Antariksa kini tengah sibuk berkarir di Hollywood. Wajahnya sudah banyak terlihat di layar kaca lewat beragam serial televisi di Amerika Serikat sejak tahun 2002. Hingga kini, Lulu sudah membintangi lebih dari 10 serial televisi di Amerika Serikat, antara lain yaitu Side Effects, Zoey 101, Jessie, Kickin' It, R, dan Monk. Tahun 2012, nama Lulu melejit lewat serial televisi remaja berjudul How to Rock, yang tayang di stasiun televisi Nickelodeon.
Serial televisi ini menyorot kehidupan 5 remaja yang tergabung dalam kelompok band pop hip-hop bernama Gravity Five dan persaingannya dengan kelompok band The Perv. Siapa yang menyangka jika di serial televisi inilah Lulu diberi kesempatan untuk memerankan karakter yang berlatar belakang Indonesia bernama Stefy Baskara. Para penulis naskahnya tahu bahwa saya berasal dari Indonesia dan mereka ingin merepresentasikannya. Kata mereka, mari kita berikan karakternya nama Indonesia. Dan Lulu pun merasa senang karena tim produksi tertarik untuk memberikan sentuhan Indonesia ke dalam serial televisi tersebut. Saat ini Lulu tengah terlibat dalam serial web yang berjudul Attack yang sebentar lagi akan memasuki musim tayang yang kedua. Serial web ini bercerita tentang 3 murid SMA yang menjadi target penerima video-video kekerasan di media sosial. Stefy Baskara adalah karakter Indonesia satu-satunya yang pernah saya perankan seumur hidup saya. Saya pun sangat bangga dan bersyukur bisa mengangkat nama Indonesia, lanjutnya. Nadya Hutagalung, lahir tanggal 28 Juli tahun 1974, adalah seorang model dan pemandu acara TV berdarah campuran Australia dan Batak, Indonesia. Ia memulai karir modelingnya di usia 12 di Tokyo, Jepang. Ketika MTV Asia mulai mengudara dari Singapura pada tahun 1995, ia termasuk salah satu VJ pertamanya. Saat ini ia tinggal di Singapura dan menjadi salah satu juri dalam acara Asia's Next Top Model. Dulu ia dikenal sebagai aktris, model, presenter dan juga VJ MTV. Nadya Yuti Hutagalung mengawali karirnya sejak kecil. Ia menekuni dunia model saat berusia 12 tahun. Ia langganan di Daulat membintangi iklan sejak kecil lantaran pandai berakting di depan kamera. Dan juga memiliki wajah yang cantik dan eksotis. Nadya mudah mendapatkan kewarganegaraan Australia karena memang ibunya, Diane Thompson, berasal dari sana. Sedangkan ayahnya, Ricky Hutagalung, asli orang Indonesia dari suku Batak bermarga Hutagalung. Perpaduan gen itulah yang membuatnya memiliki perawakan seperti sekarang. Bagi kalian yang lahir di tahun 80-an dan 90-an pasti mengenal sosok seleb yang satu ini. Tania Gunadi, lahir tanggal 29 Juli tahun 1983. Tania Gunadi adalah seorang aktris Indonesia yang berkarir di Amerika Serikat. Industri hiburan Hollywood memberinya banyak peluang dan ia menepis anggapan bahwa industri hiburan Amerika Serikat itu diskriminatif terhadap kaum minoritas dan perempuan. Aktris Tania Gunadi sedang berbahagia karena terpilih untuk membintangi sebuah serial komedi televisi baru di Amerika yang berjudul Grave. Aku dapat serial baru untuk Lionsgate, untuk saluran Epix. Nick Nolte main jadi mantan presiden.
Sheila Wood main jadi mantan ibu negara, dan aku main jadi asisten Sheila Wood. Kita sudah syuting 10 episode di Albuquerque, ujarnya kepada VOA. Ia akan beradu akting dengan seorang aktor pemenang Academy Award dalam serial yang akan mulai ditayangkan September itu. Produser eksekutif Sam Levine mengatakan suara dan karakter Tania paling cocok untuk peran ini. Tania berperan sebagai Summer, asisten pribadi yang kompeten tapi berkepribadian kaku, jauh berbeda dengan karakter asli Tania yang sangat ramah dan energik. Kami melakukan audisi dan mendengarkan banyak orang. Suara dan sikap Tania sangat bagus. Dari semua peserta yang mengikuti audisi, hanya Tania yang punya kemampuan yang pas. Tania telah berkarir selama 12 tahun dalam industri hiburan di Amerika, membintangi sejumlah iklan, film, dan serial TV. Perempuan kelahiran Bandung ini mengatakan ia sangat mencintai pekerjaannya. Bagi aktris berusia 39 tahun ini, industri hiburan Hollywood memberinya banyak peluang. Dia pun menepis anggapan bahwa industri hiburan AS itu diskriminatif terhadap kaum minoritas dan perempuan. Terus terang aku tidak merasa didiskriminasi sama sekali. Justru merasa kebalikan dari diskriminasi. Malahan banyak peran-peran untuk perempuan atau orang Asia.